Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Amel sebagai dosen pembimbing, yang saya banggakan para rekan-rekan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Untuk membahas sebuah isu krusial bagi masa depan bangsa, literasi digital. Hadirin sekalian, mari kita jujur. Berapa banyak dari kita yang dalam sehari tidak pernah lepas dari handphone? Kita hidup di era yang oleh para ahli disebut sebagai dengan banjir informasi. Dalam 1 detik, jutaan data produksi dan disebarkan. Media sosial telah meruntuhkan dinding geografis. Namun sayangnya, juga meruntuhkan dinding filter kritis kita. Kita menghadapi sebuah paradok akses informasi yang tak terbatas. Namun, di saat yang sama, ancaman kebohongan dan perpecahan yang tak kalah hebatnya. Inilah mengapa tema hari ini menjadi sangat penting, yaitu saring sebelum sharing, membangun smart citizen di era banjir informasi. Banjir informasi telah melahirkan berbagai tantangan nyata. Jika dulu media massa hanya dikuasai segelintir korporasi, kita setiap kini adalah stasiun penyiaran mini. Ini adalah kekuatan besar, namun juga resiko yang besar. Ketika kita mengabaikan prinsip menyaring, kita tanpa sadar menjadi perpanjangan tangan bagi masalah-masalah berikut. Dan inilah beberapa contoh kasus yang spesifik yang kita alami. Yang pertama, mungkin baru-baru ini kita sering menerima pesan berantai di grup keluarga mengenai tips kesehatan atau peringatan bencana alam yang bersumber dari Badan Intelijen Rahasia. Padahal setelah dicek sumbernya anonim dan informasinya sudah dibantah oleh BMKG atau Kementerian Kesehatan. Penyebaran hoax semacam ini bisa memicu kepanikan massal atau dalam konteks kesehatan membahayakan nyawa karena mengganti pengobatan medis dengan tips yang tak berdasar. Adapun contoh lain, dalam konteks politik atau isu sosial, kita sering melihat tangkapan layar atau screenshot berisi kutipan provokatif yang diletakkan pada tokoh tertentu. Setelah diselidiki, ternyata kutipan tersebut sudah dimanipulasi atau dikeluarkan dari konteks aslinya, yang bertujuan untuk memecah belah dan menciptakan kebencian. Orang yang tidak menyaring akan langsung marah dan ikut menyebarkan ujaran kebencian. Padahal mereka hanya menyebarkan kebohongan. Ataupun satu lagi contoh, sebuah foto lama, misalnya foto bencana 5 tahun yang lalu di kota A, lalu dibagikan ulang hari ini dengan narasi bahwa itu adalah bencana baru di kota B, tanpa menyaring konteks waktu dan tempatnya. Publik menjadi salah paham, bantuan disalurkan ke tempat yang salah, dan kredibilitas pemberi informasi bisa hancur. Ini menunjukkan bahwa betapa mudahnya manipulasi konteks terjadi di era digital. Menyaring adalah wujud tanggung jawab digital bagi seorang smart citizen. Sebelum kita menekan tombol share, kita harus bertanya pada diri sendiri 3 hal penting. Yang pertama, tanyakan sumbernya. Apakah berita ini berasal dari lembaga terverifikasi, badan pers, atau hanya akun anonim? Hoax seringkali bersembunyi di balik nama lembaga yang mirip atau tautan yang mencurigakan. Yang kedua, tanyakan isinya. Apakah judul terlalu sensasional dan provokatif? Apakah artikel tersebut hanya berisi opini data pendukung yang valid? Seringkali hoax bermain dengan emosi, bukan pada fakta.
Yang ketiga, tanyakan dampaknya. Jika informasi ini terlanjur dibagikan, apakah ia menjadi bermanfaat atau justru merugikan, menyakiti, atau memperkeruh suasana? Smart citizen adalah mereka yang tidak hanya fasih menggunakan handphone, tetapi juga cakap mengelola informasi dan perilaku dinya di dunia maya. Untuk bertransformasi dari sekedar pengguna menjadi smart citizen, mari kita lakukan langkah nyata. Pertama, jadikan setiap tips sehat sebagai kebiasaan. Jangan pernah langsung percaya, selalu konfirmasi dengan mesin pencari atau situs cek fakta resmi. Seperti contohnya ada di turnbackhoax.id atau cekfakta.com sebelum bertindak ya. Kedua, alihkan energi berbagi yang destruktif menjadi energi berbagi yang positif. Gunakan platform digital menyebarkan edukasi, inspirasi, dan konten yang membangun. Ketiga, jika Anda menemukan hoax, jangan hanya diam. Laporkan ya, laporkan konten negatif tersebut ke platform yang bersangkutan atau ke layanan aduan resmi pemerintah seperti Kementerian Kominfo. Hadirin sekalian, di tangan kita, di ujung jari kita, terletak kekuatan untuk membentuk ruang digital yang sehat atau ruangan digital yang beracun. Saat ini, musuh terbesar kita bukanlah perbedaan pendapat, melainkan kejerobohan dalam informasi. Jika kita gagal menyaring, kita gagal menjadi smart citizen. Mari kita mulai dari diri sendiri ya, mulai dari sekarang. Setiap kali kita menekan tombol share, ingatlah, saring sebelum sharing. Mari kita jadikan literasi digital sebagai benteng pertahanan terakhir kita, sehingga kita dapat mewariskan ruang digital yang beradab dan penuh tanggung jawab kepada generasi berikutnya. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Semoga kita semua menjadi warga perubahan yang cerdas di era digital ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.